Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi ya. Tetap semangat ya. Ya, kita jumpa kembali di minggu terakhir di bulan Januari ya. Sudah tidak terasa kita sudah mau meninggalkan bulan Januari ya. Nah, bagaimana kabarnya adik-adik? Saya Jeffrey berharap semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Sudah pada mulai sekolah ya. Sudah mulai berjumpa dengan teman-temannya. Nah, terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk minggu hari ini. Kau kumpulkan kami walaupun hanya melalui video online. Kami serahkan ibadah kami, kiranya Engkau yang menyertai kami dan ajar kami dari kecil rindu untuk selalu beribadah kepadamu. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kasih setiamu. Ini kami Tuhan, kami siap untuk beribadah kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kita tetap bersuka cita ya. Yuk, sama-sama kita bangkit berdiri dan nyanyikan Oh Sukacitaku. Ya, sama-sama kita bangkit berdiri, kita bersuka cita dalam Tuhan, agar supaya sukacita kita penuh di dalam Tuhan. Ayo, mari sama-sama kita berdiri. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pom 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 pom. Ya, tetap bersuka cita ya. Ayo sama-sama kita ulangi lagi pujian ini. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pom 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 pom. Ya, kita bersuka cita ya. Nah, silakan duduk adik-adik. Nah, kita akan lebih jauh, akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama pujikan Lingkupiku. Ya, mari dengan sikap doa kita mempersiapkan hati kita. Kita pujikan Lingkupiku, agar supaya Roh Kudus melingkupi kita dengan kuasa. Lingkupiku dengan
kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ya, saat badai bergelora, kita akan terbang tinggi bersama Tuhan. Sebab Bapa kita adalah Allah kita. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ya, silakan Lase. Halo, salam adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat hari Minggu buat kita semua. Wah, senang sekali ya. Hari ini kita boleh berjumpa walaupun lewat video online. Tapi Lause Yosua senang sekali bisa menyampaikan firman Tuhan, cerita firman Tuhan buat adik-adik pada hari ini. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa yang sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Angkat tangannya. Semuanya sudah siap? Oke, puji Tuhan ya. Kita mau mempersiapkan hati untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan Yesus boleh memberkati kita dan kita boleh mengerti firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Yuk, Lause Yosua pimpin kita dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak. Hari ini kami senang sekali kami boleh memuji Tuhan dan tiba saatnya ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami ya. Biarlah lewat firman Tuhan hari ini kami boleh menjadi anak yang dengar-dengaran dan menjadi anak Tuhan yang taat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, hari ini Lause mau cerita buat kita semua. Satu hari, ya sudah siap semuanya dengar? Oke, kita mau dengar cerita firman Tuhan. Satu hari di sebuah mall yang sangat besar sekali. Mall ini sangat besar dan begitu banyak orang yang pergi ke mall ini. Ya, dia mungkin besarnya itu sama seperti Mall Panakukang atau MP. Ya, pokoknya ramai sekali. Kalau kita mau masuk di mall itu, wah pasti susah sekali cari tempat parkirnya karena begitu ramai, begitu ramai sekali.
Suatu hari di mall ini diadakan sebuah festival, di mana di festival itu akan mempertunjukkan superhero yang luar biasa, yang hebat-hebat. Di situ ada Superman, di situ ada Spider-Man, ya kan? Di situ ada apa lagi? Iron Man, ya kan? Di situ ada Captain America. Pokoknya begitu banyak superhero yang akan ditampilkan di mall itu, gitu ya, di festival itu. Wah, pada waktu itu 3 hari sebelumnya sudah disebarluaskan, sudah dipromosikan. Wah, adik-adik tahu tidak? Begitu banyak anak-anak, mereka senang sekali, mereka antusias sekali. Mereka bilang sama papa mama, "Papa mama, kami mau ikut, papa mama, kami mau ikut. Kami mau nonton superhero yang ada di mall di sana. Karena ya akan datang superhero yang hebat-hebat." Wah, adik-adik tahu tidak? Walaupun tiketnya mahal, tapi mereka antusias, mereka rela-rela itu, mereka tabung uang jajan mereka, dan bahkan mereka rela nangis minta sama papa mamanya, pokoknya aku harus ikut nonton superhero di mall itu. Wah, adik-adik, pada waktu harinya, wah, tempatnya begitu ramai sekali, begitu banyak sekali, di mana anak-anak, orang dewasa semuanya datang berbondong-bondong untuk menyaksikan festival superhero itu. Dan ketika ditampilkan, wah, mereka sangat senang sekali, dan mereka menerima dengan sukacita ketika menyaksikan superhero itu tampil di festival itu. Nah, adik-adik yang terkasih, tetapi berbeda dengan suatu situasi, ya, dengan keadaan seperti pada waktu kurang lebih 2000 tahun yang lalu di kota Nazaret. Di kota Nazaret, di mana di kota Nazaret itu ada seorang tokoh, ya, seorang tokoh yang hebat, seorang tokoh yang berkuasa, ya kan? Dia adalah siapa? Tahu siapa? Dia adalah Tuhan Yesus. Dia adalah Allah, begitu ya. Tuhan Yesus pada awal pelayanannya, adik-adik, apa yang terjadi? Ketika dia pertama kali dia datang ke Nazaret, Nazaret itu adalah tempat kelahiran dia, tempat dia besar, begitu ya. Di Nazaret itu karena papanya, mamanya, ada orang-orang keluarganya, saudara-saudaranya yang mengenal dia di kota Nazaret itu. Suatu kali adik-adik, dia pergi ke bait Allah dan dia mengajar kepada orang-orang Nazaret di tempat itu. Awalnya orang-orang Nazaret mereka sangat mendengarkan, ya, mereka menerima pengajaran dari Tuhan Yesus. Tetapi makin lama apa yang terjadi? Mereka ini menolak. Mereka tidak terima. Dia kan anak Yusuf, anak si tukang kayu, kok dia mengajar, ya kan? Wah, mereka menolak pengajaran dari siapa? Dari Yesus. Mereka tidak menerima pengajaran Tuhan Yesus. Wah, pada waktu itu apa yang terjadi? Mereka memberontak, begitu. Mereka marah, mereka mengusir Tuhan Yesus. Pada waktu itu Tuhan Yesus mengajar kebenaran, mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan Alkitab kepada orang-orang Nazaret, tetapi mereka menolak. Wah, berbeda dong dengan superhero yang awal yang di mall tadi. Ketika superhero itu tampil, ada begitu banyak anak-anak yang suka, mereka senang sekali ketika menyaksikan superhero yang tampil. Tetapi Tuhan Yesus yang adalah Allah itu, yang berkuasa itu, yang bangkit di hari ketiga, yang naik ke surga, yang menebus dosa kita semua, dosa anak-anak, dosa semua manusia yang percaya kepadanya, tetapi ditolak. Astaga, Tuhan Yesus ditolak, adik-adik. Kasihan sekali Tuhan Yesus pada waktu itu. Dia diusir, keluar kamu, keluar dari tempat ini, keluar dari kota ini. Adik-adik, kasihan sekali. Pada waktu itu Tuhan Yesus keluar. Tuhan Yesus sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi mereka menolak firman Tuhan. Akibatnya apa? Akibatnya adalah dosa. Karena mereka menolak firman Tuhan.
Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Lause mau tanya dengan kita. Ya, Lause mau tanya dengan kita. Saat ini seringkali apakah pernah adik-adik itu menolak cerita firman Tuhan? Menolak firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause-Lause. Ya, kalau kita menolak firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause-Lause, berarti kita menolak firman Tuhan, kebenaran itu yang Tuhan ingin tanamkan dalam hati kita. Ya kan? Sama seperti orang Nazaret ini. Mereka menolak firman Tuhan. Ya kan? Ada nggak adik-adik yang bilang, Lause ini yang cerita, enggak mau saya enggak mau dengar, saya nonton yang lain sajalah, saya sekolah minggu lain sajalah. Lause ini yang pimpin pujian, enggak mau teman ini yang pimpin pujian, enggak mau. Pernah begitu? Kalau pernah begitu, mulai saat ini kita minta ampun di hadapan Tuhan. Kita minta ampun di hadapan Tuhan. Hal sederhana, kita menerima Tuhan Yesus, ya kan? Kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause-Lause. Kita menerima berkat firman Tuhan itu, kita bersuka cita. Hal sederhana untuk kita menerima Tuhan Yesus adalah ketika Tuhan Yesus itu mengasihi kita, dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita menerima Yesus, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mulai saat ini kita minta ampun jika kita menolak untuk berdoa, menolak untuk baca firman Tuhan, ya kan, menolak untuk ikut sekolah minggu atau Sabtu ceria, begitu ya, menolak untuk hal-hal yang Tuhan Yesus ajarkan lewat Lause-Lause atau lewat papa mama, ya kan, mengajarkan kita tentang firman Tuhan dan kita menolak. Mulai saat ini kita minta ampun kepada Tuhan. Mulai saat ini apapun ya firman Tuhan yang disampaikan, apapun kebenaran firman Tuhan, cerita yang disampaikan oleh Lause-Lause atau dari papa mama kita, nasihat ya yang Tuhan izinkan untuk papa mama kita berikan kepada kita, kita harus terima dan kita harus lakukan itu. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjadi anak Tuhan Yesus yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, yang mau dengar-dengaran akan cerita Tuhan, yang mau dengar-dengaran akan kasih Tuhan, akan nasihat orang tua, nasihat Lause-Lause, nasihat guru. Karena mereka adalah wakil yang Tuhan izinkan untuk menegur kita kalau kita salah. Yang Tuhan izinkan untuk mendidik kita supaya kita menjadi anak yang berguna. Yang Tuhan izinkan untuk menjadikan kita menjadi anak yang takut akan Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kita senantiasa. Kita akan membaca ayat hafalan. Yuk kita baca ayat hafalan bersama-sama. Ayat hafalan kita pada hari ini terdapat di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 5a. Amsal pasal 3 ayat 5a yang berbunyi demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, mudah kan? Coba kita sama-sama lagi ya dari ayatnya dulu ya. Kita baca bersama-sama, kita hafal. Amsal pasal 3 ayat 5a. Hafal dulu ya. Amsal pasal 3 ayat 5a. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Amsal pasal 3 ayat 5a. Oke, sudah hafal di situ? Sekali lagi. Sama-sama 1, 2, 3. Amsal pasal 3 ayat 5a. Nah, natsnya kita sudah hafal. Sekarang teksnya ya, ayatnya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah, apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Oke, sekali lagi. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kita hafal sama-sama. Harusnya sudah hafal ya. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Oke, kita hafal semuanya ya. Dari natsnya. Sama-sama. 1, 2, 3.
Amsal pasal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Wah, luar biasa. Semuanya bisa hafal ya. Jadi menjadi anak Tuhan harus percaya kepada Tuhan dan dengar-dengaran menerima Tuhan di dalam hati kita dan melakukan kehendak Tuhan. Yuk kita berdoa, kita akhiri firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang boleh memberkati kami. Kami sangat bersyukur dan bersuka cita ya Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Ajar kami untuk kami boleh menjadi anak yang dengar-dengaran. Menjadi anak yang menerima Tuhan di dalam hati kami. Menjadi anak yang menerima firman Tuhan dalam hidup kami. Agar kami boleh melakukan firman Tuhan dan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus berkati kami ya. Berkati papa mama, berkati orang tua kami, saudara-saudara kami, dan berkati kami semua dalam pendidikan kami. Tuhan Yesus berikan kami kepintaran Tuhan. Biarlah kami menjadi anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan dan masa depan kami cerah di mata Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini dan kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kiranya berkat Tuhan, berkat dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, berkat dari Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib dan menebus dosa kita semua, dan berkat dari Roh Kudus menyertai adik-adik semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.